Ada. Alhamdulillah, yang kami hormati Dr. Syafiq Riza Basalamah. Memang kalau kita di luar itu menyampaikan indahnya perbedaan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mendapat SMS dari kakak saya menyampaikan bahwanya mohon maaf, udah nggak bisa karena saya dari Minang, udah tidak bisa mengucapkan selamat hari ulang tahun buat bunda, buat mama. Saya kaget, begitu. Jadi beliau menyampaikan karena bla 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 bla. Nah, kami mohon penjelasan Pak Ustadz, apakah memang Nabi dulu itu tidak mengucapkan selamat hari ulang tahun buat ibunya? Kemudian apakah memang benar Nabi tidak pernah merayakan hari ulang tahunnya? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Subhanallah. Iya, pertanyaan yang sangat menarik sekali karena masyarakat kita hampir semuanya mereka mengadakan ulang tahun. Apakah Islam membolehkan orang merayakan ulang tahun? Sebenarnya gini, kita harus bertanya sejak kapan ulang tahun itu ada. Kalau saya tanya sama kakek saya itu nggak pernah ada ulang tahun. Apalagi yang hidup di masa Belanda, mereka itu nggak ada ulang tahun. Ternyata ulang tahun itu sebuah budaya Barat yang masuk ke Indonesia, masuk ke negeri-negeri Islam. Ketika negeri-negeri Islam dijajah oleh mereka. Mereka setiap ada acara mereka ada ulang tahun. Makanya kalau dilihat lagu ulang tahun yang terkenal The Happy Birthday to You, itu adalah lagu utama mereka yang benar-benar pakai bahasa Inggris sebenarnya. Maka kalau kita lihat dalam Islam, budaya-budaya dari orang lain yang itu kekhususan mereka, maka kita tidak boleh mengamalkannya ketika itu kekhususan mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan itu. Umpamanya contoh, Hari Ibu. Mulai kapan ada Hari Ibu? Hari Ibu ini muncul ketika orang-orang kafir, orang-orang barat sana, di barat itu anak umur 18 tahun itu sudah pisah sama orang tua. Orang tua sudah tidak punya kekuasaan. Tidak boleh memaksa anaknya untuk bekerja apa, untuk berbuat apa. Sehingga anak sudah lepas. Itu terjadi bertahun-tahun. Ketika terjadi bertahun-tahun seperti itu, banyak anak yang mulai sadar. Dia berpikir, masa kita lupa sama ibu? Gimana kalau kita bikin satu hari, kita nginget ibu kita. Mereka bikin hari itu. Kalau kita berpikir, Islam memerangi hari ibu. Islam memerangi hari ibu. Karena hari ibu ini suatu kezoliman anak, kedurhakaan anak kepada ibunya. Seharusnya anak itu ingat ibunya tiap hari. Bukan setahun sekali. Dia ingat ibu. Maka ini termasuk adopsi dari Barat juga yang seperti itu. Itu yang anak ketahui. Bahwasanya ritual-ritual seperti itu adalah termasuk dari Barat yang lagi rame beberapa waktu yang lalu masalah Valentine. Sama itu hari cinta, hari kasih sayang. Mereka berusaha untuk membungkus tradisi itu dengan cara yang baik. Yang kita takutkan, kebiasaan-kebiasaan Barat itu ketika sudah biasa menurut orang nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita lihat dari pendapat-pendapat para ulama tentang merayakan hari ulang tahun seseorang, sebenarnya itu bukan sesuatu yang diarahkan oleh Islam agar seorang mengingat hari ulang tahunnya. Dan para jemaah harus tahu, dengan bertambahnya umur kita, sebenarnya kita itu mendekati kematian kita. Dan orang ketika mengatakan selamat ulang tahun, ada pesan di situ. Pak, umurmu wis kurang.
bukan bertambah, wis berkurang sebenarnya. Kalau mau mati tahun 61 umurnya, ketika kita mengatakan selamat ulang tahun umur 60, Pak, umurmu garis tahun, Pak. Siap-siap mati, Pak. Jadi kalau kita lihat itu termasuk budaya yang diadopsi dari barat sebenarnya, yang seorang muslim seharusnya dia meninggalkan yang seperti itu. Apa yang kita lakukan? Doakan orang tua kita tiap hari. Ketika kita sujud, itu termasuk waktu mustajab kita berdoa. Katakan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian seorang anak seharusnya yang jauh dari orang tua, apalagi Bapak Kapolres kita dari Minang ya, paling tidak menghubungi orang tua setiap hari. Telepon, SMS. Karena apa? Karena mereka itu memikirkan kita, kadang-kala kita tidak pernah memikirkan mereka. Ada orang tua yang ngomong, satu ibu bisa ngurus 10 anak. 10 anak belum tentu bisa ngurus satu ibu. Belum tentu. Mereka lebih sibuk dengan keluarganya daripada sama orang tuanya. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.